arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Iman, para sahabat pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang dikaruniakan hingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas dan taklif yang disyariatkan. Iman, para sahabat pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak di kalangan kaum muslimin di berbagai penjuru negeri ini, bahkan mungkin seluruh dunia, sedang merayakan momentum pergantian tahun Islam, yaitu dari 1441 menuju 1442 Hijriyah. Satu hal yang cukup menarik sebenarnya untuk kita coba pelajari, karena kenapa tahun, kalau kalender di dalam Islam itu dinamai dengan kalender Hijriyah, yang berasal dari kata hijrah, yang artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Secara bahasa seperti itu. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai penggagas dari terbentuknya penanggalan kalender Islam yang diawali dari mulai hijrahnya Rasulullah, karena beliau pada waktu itu ingin mengambil spirit hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus terus menerus bisa dirasakan oleh kaum muslimin sampai kapanpun. Apa spirit hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya melakukan prosesi hijrah dari Mekah ke Madinah adalah karena beliau menginginkan adanya satu bentuk perubahan keadaan yang semula gelap menjadi cahaya yang terang benderang, yaitu disebut dengan kondisi keadaan yang masih gelap, karena pada saat di kota Mekah dakwah Islam itu terbelenggu, tidak bisa menyebar ke berbagai macam penjuru dunia, terhalang dengan intimidasi orang-orang kafir Quraisy. Maka pada saat itu beliau menginginkan adanya suatu perubahan yang terbaik untuk dakwah Islam. Yang kedua, landasan hijrahnya itu adalah iman dan ikhlas karena Allah. Ketika Rasulullah dengan para sahabat berhijrah, itu betul-betul meninggalkan apa yang mereka miliki. Jadi bukan hanya meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, tetapi juga mereka meninggalkan hartanya, mereka meninggalkan rumahnya, mereka meninggalkan mata pencaharian hidupnya, bahkan mereka meninggalkan kenyamanan, bahkan juga pasangan dan anak-anak yang enggan untuk ikut bersama mereka. Jadi mereka ketika berhijrah, Rasulullah dengan para sahabat ini betul-betul mengikhlaskan diri hanya untuk Allah, sehingga mereka menggantungkan hidupnya pun hanya kepada Allah. Yang ketiga, begitu sampai di Madinah, mereka meletakkan dasar-dasar syariat Islam hingga bisa ditegakkan. Dari Madinahlah syariat Islam itu bisa berjalan. Di Madinah pula lah segala bentuk hukum-hukum berlaku pada saat itu. Dan dari Madinah juga agama Islam bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia hingga ke kita saat ini. Iwati iman, para sahabat pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mencoba mengambil pelajaran ibrah dari peristiwa hijrahnya Rasulullah itu, dari spirit hijrahnya Rasulullah itu, maka berarti hijrah yang harus kita lakukan saat ini adalah bukan lagi berpindah satu tempat ke tempat yang lain, tetapi bagaimana kita mengoptimalkan diri untuk berubah dari alam kegelapan menuju kepada alam cahaya, yaitu cahaya Islam, dengan tiga hal. Pertama, adanya kemauan yang kuat, yaitu berupaya untuk diri kita ini merubah. Jangan sampai betah dalam satu kondisi yang buruk. Disinilah butuhnya evaluasi, disinilah butuhnya muhasabah, sehingga ketika kita menapaki tahun baru itu bukan hanya merayakan, tetapi bagaimana kita mengevaluasi diri di tahun yang sebelumnya. Adakah keburukan-keburukan yang masih kita lakukan? Adakah kejelekan-kejelekan yang masih kita kerjakan? Karena orang yang beruntung itu, kata Rasulullah, itu adalah
orang yang senantiasa sibuk dengan aib dirinya sendiri. Maksudnya sibuk dengan aib dirinya sendiri, dia senantiasa mengintrospeksi sejauh mana keburukan yang masih banyak ia lakukan. Sehingga ketika dia menapaki hari yang baru, dia akan bisa membuat skema mana yang buruk untuk dia tinggalkan dan mana yang baik untuk dia kerjakan. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Karena yang disebut dengan hijrah itu, kata Rasulullah, itu adalah orang yang hajaro, berpindah, manahallahu anhu, apa yang Allah larang darinya. Maksudnya berarti harus ada sebuah proses perubahan terhadap diri sendiri. Jangan sampai sesuatu kemaksiatan, sesuatu keburukan yang pernah kita lakukan, kita betah berada di dalamnya. Tidak mau untuk berhijrah, berubah, sehingga kita tetap berada di dalam alam kegelapan. Nah, momentum hijrah ini harus dijadikan sebagai momentum bagaimana kita berubah dari satu bentuk keadaan yang buruk menuju kepada keadaan yang baik, yaitu jalannya Islam. Yang kedua, landasan ketika kita ingin melakukan perubahan diri adalah harus ikhlas dan iman karena Allah. Bukan lagi karena orang lain, bukan karena tetangga, bukan karena keluarga, bukan karena lingkungan dan lain sebagainya. Tetapi kita mau merubah diri kita itu karena memang kita meniatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Lepas sudah segala kepentingan pribadi kita, keinginan dunia kita lepaskan. Kita ingin berubah menuju ke alam yang baik karena memang Allah yang memerintahkan. Karena kita tahu tujuan hidup itu adalah Allah, bukan dunia ini. Dunia ini adalah bukan tempat kita tinggal, tetapi dunia ini adalah tempat di mana nanti satu saat kita akan meninggalkannya. Disebut kita akan meninggalkannya pada batas waktu usia di mana Allah telah tetapkan, Allah telah takdirkan kita akan tinggalkan dunia ini. Semuanya tidak akan ada yang kita bawa. Apa yang kita bawa? Hanyalah amalan-amalan yang saleh. Nah, maka landasan karena iman dan keikhlasan itulah kita mau berubah sehingga nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadi sebuah pribadi yang baru, yaitu pribadi yang membawa bekal amal-amal saleh. Yang ketiga, jika Rasulullah dengan para sahabat di masa lalu langsung meletakkan dasar dan nilai-nilai syariat Islam, lalu menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia dari kota Madinah, maka hari ini adalah kita yang harus kita lakukan. Bagaimana setelah kita berubah, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang ketiga, merefleksikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Disebut dengan merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana nilai-nilai syariat Islam betul-betul tercermin dalam jiwa kita. Yang disebut dengan nilai syariat Islam itu bukan hanya menegakkan hukum had zina, had pencuri dan lain sebagainya. Itu bagian dari satu bentuk penegakan hukum yang bersifat kenegaraan. Tetapi bagi kita secara pribadi, memulainya adalah bagaimana menegakkan syariat Islam untuk diri sendiri, yaitu memulainya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Mulailah kita tertib dalam melaksanakan sholat 5 waktu, tepat waktu, itu sudah menegakkan syariat Islam. Mulailah kita tadaburi ayat-ayat Quran, lalu kita pahami ayat-ayat Quran, sehingga kita bisa mengerti mana yang haram dan halal sesuai dengan kehendak Allah, dan kita bisa menjalankan itu semua sehingga kendali kita dalam hidup ini adalah Al-Quran, bukan lagi hawa nafsu, logika dan ego kita sendiri. Iwati iman, para sahabat pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka momentum hijrah ini marilah kita jadikan sebagai sebuah momentum perubahan diri kita menuju kepada yang lebih baik lagi, dengan dasar-dasar keinginan yang kuat untuk betul-betul merubah diri kita menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Landasannya adalah keimanan kepada Allah, yaitu yakin suatu saat kita akan kembali kepada Allah, karena kita harus memantaskan diri kita ketika bertemu dengan Allah dengan pertemuan yang terbaik yang Allah ridhoi. Dengan cara apa yang ketiga? Merefleksikan syariat Islam dalam diri kita sendiri, tertib dalam menjalankan nilai-nilai Islam untuk diri kita, maka insya Allah kita akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Demikian ikhwati iman, para sahabat pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah,
yang bisa sampaikan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.